Kalau hari ini kita sudah terlanjur di dalam perbuatan dosa ini, kita sudah terlanjur dengan pacaran, maka tinggalkanlah. Kalau misalnya kita tidak bisa untuk menghalalkan, maka tinggalkan. Cuman ada dua pilihan itu. Karena wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Media Khazanah rahimakumullah, berjumpa kembali bersama saya Acep Ismail di dalam program Media Khazanah. Insyaallah kita bakal membahas seputar wawasan khazanah Islam dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang Islam. Sahabat Media Khazanah rahimakumullah, masih ingatkah kita dengan kasus yang baru-baru ini viral di awal tahun 2023, yang mana di daerah Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah 191 siswa datang ke pengadilan agama mengajukan dispensasi menikah. Usut punya usut, mereka semua kebanyakan itu telah hamil di luar nikah. Tentunya mendengar berita ini, kita sebagai masyarakat muslim sangat miris. Apalagi negara kita adalah negara yang mayoritas Islam. Lantas mengapa ini semua bisa terjadi? Dan bagaimana Islam menilai, memandang kejadian ini? Simak baik-baik pembahasannya. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, jadilah bagian dari dakwah dengan memberikan masukan di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini supaya kita semua mendapatkan manfaatnya. Sahabat Media Khazanah rahimakumullah, kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia, kehamilan-kehamilan di luar nikah, bunuh diri atau bahkan pembunuhan yang disebabkan karena hubungan yang tidak halal adalah bukti jauhnya masyarakat Indonesia dari agamanya, yaitu Islam. Hari ini kalau kita lihat keadaan anak muda di Indonesia, maka akan kita dapati mayoritas di antara anak muda itu sudah sangat biasa dengan yang namanya pacaran. Banyak di antara anak muda itu yang berkholwah antara laki-laki dan perempuan. Mereka saling berpegang tangan, mereka saling bersentuhan, sampai akhirnya kebablasan, kemudian akhirnya penyesalan dan menyalahkan keadaan. Yang lebih mirisnya lagi adalah banyak di antara orang tua mereka justru membiarkan dan malah merasa bangga ketika anaknya punya pacar. Padahal tanpa disadari mereka tuh telah menjerumuskan anaknya kepada jurang kehancuran, jurang kebinasaan yang nantinya akan membuat hidup mereka berantakan. Banyaknya kasus dari korban pacaran menunjukkan bahwa pacaran itu bukanlah jalan yang baik yang bisa kita ambil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak berfirman la tazni. Allah tidak berfirman jangan kalian berzina, tapi Allah berfirman janganlah kalian mendekati zina. Dan apa taqrabuz zina itu? Taqrabuz zina, mendekati zina itu adalah pacaran. Mendekati zina itu adalah TTM-an. Mendekati zina itu adalah selingkuh. Intinya hubungan-hubungan di luar nikah itu namanya mendekati zina. Dan kita adalah produknya Allah. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk manusia. Makanya selama kita mengikuti manual book yang Allah sediakan berupa Al-Quran, insya Allah kita akan hidup dalam keadaan mulia. Insya Allah kita akan hidup dalam keadaan selamat. Tapi kenapa hari ini justru banyak orang-orang yang hidupnya berantakan, khususnya karena pacaran, karena mereka tidak yakin kepada Allah. Mereka lebih takut menikah daripada takut pacaran. Kalau misalnya kita berbicara tentang urusan menikah, kenapa banyak sekali orang-orang yang sentimen dengan pernikahan? Banyak orang yang seolah-olah pernikahan itu adalah sebuah aib. Seolah-olah pernikahan itu adalah dosa yang besar. Dan banyak orang yang justru malah mendukung pacaran. Padahal dampak dari pacaran itu sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, bahwa dampak daripada pacaran, efek daripada pacaran itu negatif. Banyak buruknya, banyak kerusakannya. Terus pertanyaan sekarang, boleh nggak sih pacaran di dalam Islam? Jawabannya boleh. Pacaran yang kayak gimana yang boleh di dalam Islam?
pacaran yang boleh di dalam Islam adalah pacaran setelah menikah. Jadi sebetulnya istilah la taqrabu zina, jangan mendekati zina itu bukan hanya fokus pada pacarannya. Karena istilah pacaran itu tidak dilarang, tapi yang dilarang di dalam Islam adalah aktivitas pacarannya. Jadi bukan pacarannya. Karena sering kita dapat hari ini banyak anak-anak muda yang mereka mengaku tidak pacaran, tapi aktivitasnya menunjukkan aktivitas orang yang lagi pacaran. Mereka berdua-duaan, mereka berkholwat, mereka saling bermesra-mesraan. Ini menunjukkan bahwa yang dilarang oleh Islam itu bukan pacarannya, tapi aktivitasnya. Karena apa bedanya hari ini kita dengan status tanpa pacaran, tapi melakukan aktivitas seperti pacaran. Dan solusi di dalam Islam, supaya kita tidak terlibat dan terus terjebak di dalam dosa-dosa ini, adalah yang pertama, kata Allah nikah. Kata Allah, kalau misalnya kita tidak kuat untuk menahan godaan hawa nafsu kita, terutama laki-laki terhadap syahwatnya, maka menikahlah. Baik usianya masih kecil, selama dia sudah mampu dan cukup umur. Gitu. Cukup umur di dalam Islam itu artinya ketika dia sudah balik. Usianya 9, 12, 13, 15. Selama dia cukup dan mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena rezeki mah di tangan Allah. Dan itulah solusi daripada pacaran. Menikah itu mampu menutup pintu perzinahan. Hari ini kalau misalnya kita lihat, banyak masyarakat yang sentimen terhadap menikah, tapi mendukung terhadap pacaran. Yang ujung-ujungnya mereka sendiri yang justru malah jadi kerepotan, karena kasus-kasus dari pacaran itu sendiri. Dan Islam itu adalah solusi, yaitu dengan menikah. Jadi ini buat teman-teman yang hari ini alhamdulillah Allah jaga dari pacaran, maka la taqrabu zina, janganlah kita mendekat kepada zina, janganlah kita mulai merasa penasaran untuk melakukan hubungan yang tidak halal. Kita coba jauhi dari zina, karena kalau misalnya kita sudah terjerumus ke dalam perbuatan itu, hidup kita pasti bakal berantakan. Hidup kita pasti bakal berantakan. Kalau misalnya hari ini kita sudah terlanjur masuk, kemudian kita menutupnya dengan menikah, kita sudah terlanjur masuk ke dalam dosa dan kita menutupnya dengan menikah, maka rumah tangga kita juga bakal berantakan. Kemudian bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur dalam perbuatan dosa? Bagaimana buat kita yang sudah terlanjur masuk dan terlanjur berbuat dosa? Maka kata Allah, tidak ada yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan dosa dan bertaubat. Jadi kalau hari ini kita sudah terlanjur di dalam perbuatan dosa ini, kita sudah terlanjur dengan pacaran, maka tinggalkanlah. Kalau misalnya kita tidak bisa untuk menghalalkan, maka tinggalkan. Cuman ada dua pilihan itu. Karena wa ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Teruntuk teman-teman yang hari ini merasa sudah terjerumus dengan dosa ini, janganlah pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, dosa-dosa besar, berzina, membunuh, syirik dan lain sebagainya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Kapan sih dosa itu tidak diampuni oleh Allah? Dosa tidak diampuni oleh Allah ketika nyawa kita itu sudah berada di kerongkongan. Baru ketika kita meninggal, kemudian kita tidak sempat bertaubat kepada Allah, dosa itu tidak akan diampuni. Bagaimana cara kita supaya bisa terhindar dari dosa? Marilah kita sama-sama renungkan satu kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang seorang pemuda. Suatu hari di majelisnya Rasul, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berdiri, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku berzina." Tiba-tiba semua sahabat pada waktu itu kaget. Mereka melihat pemuda ini, mereka kebingungan, karena permintaan pemuda ini jelas-jelas salah, meminta supaya diizinkan berzina. "Ya Rasulullah, izinkanlah bagi saya berzina." Semuanya kaget, bahkan tidak sedikit di antara sahabat yang mau mukuli gitu ya,
membuka sarungnya, membuka pedangnya setengah sarung. Tapi Rasulullah pun sebetulnya kaget. Tapi karena Rasulullah bijak, akhirnya Rasulullah berkata, kesinilah, datanglah, mendekatlah pemuda itu sampai tertaut kakinya dengan kaki Rasul. Kemudian ditanya oleh Rasul dengan bahasa yang lembut. Karena Rasul ingin melembutkan hati pemuda ini, maka Rasulullah berbicara dengan bahasa yang lembut. Dan ini sebenarnya rumus. Kalau misalnya kita ingin melembutkan hati seseorang, maka pelankanlah suara kita, lembutkanlah suara kita. Kalau misalnya kita mengeraskan suara kita, justru kita juga mengeraskan hati orang lain. Kemudian Rasulullah berkata kepada pemuda ini, bagaimana kalau misalnya ada orang yang berzina dengan ibumu? Atardo li ummik? Apakah kamu akan ridho? Tiba-tiba pemuda ini marah, emosional, kemudian dia berkata, la, tidak. Saya akan bunuh laki-laki itu. Terus kata Rasulullah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang berzina dengan istrimu? Atardo li zauzatik? Pemuda ini bilang, la, tidak. Saya akan bunuh keduanya. Bagaimana kalau ada orang yang berzina dengan saudaramu, adik perempuanmu? Atardo li ukhtik? La. Atardo li ibnatik? La. Maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ibu seseorang yang engkau zinahi, istri seseorang yang engkau zinahi, adik perempuan seseorang yang engkau zinahi, anak perempuan yang engkau zinahi, mereka merasakan hal yang sama seperti apa yang kau rasakan. Mereka marah, mereka tidak suka. Maka Rasulullah SAW pun memegang dada orang ini, kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, tenangkanlah, bersihkanlah hati orang ini, dan bersihkanlah kemaluannya. Maka pemuda ini mengambil nafas yang sangat panjang, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dulu berzina adalah hal yang paling saya sukai, tapi hari ini berzina adalah hal yang paling saya benci. Sahabat Pedia Khazanah rahimakumullah, renungkan kisah ini. Kalau misalnya kita tidak ingin salah satu di antara keluarga kita yang kita cintai dizinahi oleh orang lain, supaya kita tidak ingin diperlakukan zalim oleh orang lain, maka janganlah kita melakukan dosa yang sama. Karena ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Ketika kita menjinahi anak orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan salah satu di antara keluarga kita akan dizinahi. Ketika kita mencuri orang lain, mencuri harta orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan dihilangkannya salah satu hak harta kita yang paling kita cintai. Ketika kita membunuh tanpa hak orang lain, Allah akan membalas dengan balasan yang serupa. Dan kisah ini adalah modal bagi kita supaya kita bisa menghindari perbuatan zina yang memang dampaknya itu sangat buruk.